Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah kita adalah peradaban paling canggih dalam sejarah manusia? Jadi, lupakan sejenak apa yang kamu tahu tentang sejarah kuno. Karena kita akan menjelajahi sebuah dunia di mana sains dan mukjizat bertemu dan membuktikan bahwa masa lalu mungkin jauh lebih maju daripada masa depan kita. Inilah kerajaan Nabi Sulaiman, sebuah realita yang lebih fantastis daripada fiksi liar sekalipun. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun sesudahku. Sesungguhnya, Engkaulah yang Maha Pemberi. Itu bukanlah doa biasa. Itu adalah permohonan seorang nabi yang dijabah, yang membuka gerbang menuju pengetahuan kuno yang belum pernah terdengar oleh manusia sebelumnya. Sebuah kerajaan yang begitu agung, hingga teknologinya membuat zaman kita masih sangat kuno. Inilah kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, salah satu dari 4 raja terhebat yang pernah menguasai bumi. Kisah tentang sebuah peradaban super canggih yang dibangun di atas ilmu pengetahuan ilahi, bukan sekedar emas dan istana. Namun, pertanyaan terbesarnya adalah, apakah kita benar-benar memahami hakikat ilmu kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam? Jika kerajaannya begitu hebat, apa yang membuatnya berbeda dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya? Dan mengapa ia tidak akan pernah bisa terulang kembali? Mari kita simak rahasia terbesar yang mereka coba sembunyikan dari kita. Ribuan tahun yang lalu, di jantung kota Yerusalem, sebuah ibu kota megah di mana manusia dan jin bekerja bersama. Jalanannya diterangi oleh cahaya yang dirancang dengan sempurna. Bangunan-bangunan raksasa dari marmer putih berjulang tinggi, dihiasi dengan taman-taman gantung dengan sistem pengairan yang rumit dan patung-patung megah yang seolah hidup. Ini bukanlah negeri dongeng. Ini adalah gambaran kecil dari salah satu istana kerajaan Nabi Sulaiman. Kerajaan yang kekuasaannya meliputi daratan, lautan, dan udara. Allah berfirman dalam Al-Quran, perhatikan baik-baik bagian ini, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya yang pada waktu pagi sama dengan perjalanannya sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanannya sebulan. Bayangkan teknologi ini. Angin bukan sekedar angin biasa, ia adalah sebuah kekuatan super yang tunduk pada perintah Nabi Sulaiman. Ia bisa mendorong kapal-kapal ke daratan yang belum pernah diinjak manusia, atau mengubah gurun pasir menjadi taman yang subur. Kekuatan yang jauh melampaui mesin jet atau roket yang kita kenal hari ini. Dan perhatikan kalimat Nabi Sulaiman sendiri. Wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung, dan kami diberi segala sesuatu. Kalimat diberi segala sesuatu adalah petunjuk penting. Ini menegaskan bahwa kerajaan bukan kerajaan biasa. Teknologinya, ilmunya, dan kemampuannya mencakup semua hal yang dibutuhkan untuk menjadi peradaban puncak, jauh di atas peradaban kita saat ini. Bahkan Rasulullah SAW suatu hari pernah menangkap jin ifrit yang mengganggu sholatnya. Beliau ingin mengikatnya di tiang masjid agar bisa dilihat semua orang. Namun beliau teringat doa saudaranya, Sulaiman, sebuah kerajaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun sesudahku. Lalu beliau melepaskan jin itu sebagai penghormatan atas doa tersebut. Ini adalah bukti pertama, kerajaan Sulaiman adalah sebuah puncak yang tidak akan pernah bisa kita capai. Semua teknologi kita, komputer, robot, internet, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Jadi, jika teknologi kita sekarang belum ada apa-apanya, lalu teknologi seperti apa yang dimiliki Sulaiman? Disinilah kita harus mengubah cara berpikir kita. Jangan bertanya, apakah Sulaiman punya komputer? Tapi bertanyalah, teknologi apa yang dimiliki Sulaiman yang fungsinya jauh melampaui komputer? Untuk memahaminya, mari kita lihat salah satu peristiwa paling fenomenal dalam sejarah. Pemindahan singgasana Ratu Bilqis dari kerajaan Sabah. Ketika Sulaiman mendengar tentang Ratu Bilqis, ia mengirim surat dakwah. Ratu Bilqis pun memutuskan untuk datang menemuinya. Sebelum sang ratu tiba, Sulaiman bertanya kepada para pembesarnya, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasananya ke sini sebelum mereka datang berserah diri? Pertama, jin ifrit. Ia menawarkan diri. Aku akan membawakan kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, katanya. Ini adalah kecepatan super, tapi masih terikat oleh ruang dan waktu. Lalu,
datang seorang yang berbeda. Al-Quran menggambarkan sebagai seorang pria yang memiliki ilmu kitab. Orang ini berkata, "Aku akan membawakan singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Dan benar saja, dalam sekejap mata, singgasana raksasa Ratu Bilqis yang berada di ratusan kilometer jauhnya sudah muncul di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Perhatikan baik-baik, singgasana itu tidak dipindahkan oleh kekuatan jin, tapi oleh ilmu Alkitab. Ini bukan sihir, ini adalah sebuah ilmu pengetahuan tingkat tinggi, sebuah pemahaman mendalam tentang hukum fiksi dan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah teknologi teleportasi instan yang bahkan sampai hari ini hanya ada dalam fiksi ilmiah kita. Teknologi ini bersumber dari apa yang disebut ilmu Alkitab, yaitu ilmu sejati yang Allah ajarkan kepada para nabi dan orang-orang saleh. Ilmu ini mencakup segalanya, dari hukum syariat hingga rahasia penciptaan alam semesta. Dan disinilah letak penipuan terbesar dalam sejarah. Kaum Yahudi di masa itu dan hingga sekarang banyak yang tidak mengakui Sulaiman sebagai seorang nabi. Mereka menyebutnya sebagai raja penyihir. Mereka menuduh bahwa semua kekuatannya mengendalikan jin, berbicara dengan hewan, memindahkan singgasana adalah hasil dari ilmu sihir. Mengapa mereka melakukan itu? Karena jika itu adalah sihir, maka siapapun bisa mempelajarinya. Sihir adalah ilmu gelap yang bisa dipelajari oleh orang jahat. Tapi jika itu adalah ilmu Alkitab, maka itu adalah anugerah murni dari Allah yang hanya diberikan kepada hambanya yang saleh dan terpilih. Allah sendiri yang membantah tuduhan keji itu dalam Al-Quran. Dan Sulaiman bukanlah seorang yang kafir dengan melakukan sihir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ayat ini membersihkan nama Nabi Sulaiman alaihissalam secara mutlak. Kekuatannya bukan sihir, kekuatannya adalah mukjizat dan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana dengan benda-benda luar biasa yang dibuat oleh para jin atas perintah Sulaiman? Al-Quran menyebutkan beberapa di antaranya. Bangun-bangunan tinggi, patung-patung, wadah-wadah besar seperti kolam, dan periuk-periuk raksasa yang tidak bisa dipindahkan. Dulu, para ahli tafsir menjelaskan ayat-ayat ini sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki pada zamannya. Tapi, jika kita melihat dari sisi kerajaan yang tak tertandingi, kita mulai menyadari bahwa maknanya jauh lebih dalam dari yang terlihat di permukaan. Contohnya, patung-patung. Menurut beberapa riwayat kuno, ini bukan sekedar hiasan. Dikatakan bahwa Nabi Sulaiman memerintahkan pembuatan patung-patung dari tembaga murni, lalu berdoa kepada Allah agar diberi ruh. Patung-patung itu kemudian berubah menjadi prajurit-prajurit kuat yang tak bisa ditembus oleh senjata. Dalam bahasa modern, kita mungkin akan menyebutnya sebagai prajurit robot atau android. Lalu piring-piring raksasa untuk makan. Tapi jika kita gali lebih dalam, bentuknya digambarkan seperti kelopak mata yang cekung dan mampu menampung. Beberapa ahli modern menafsirkan bukan sebagai piring, tapi sebagai wahana atau platform terbang raksasa. Inilah karpet terbang Sulaiman yang legendaris yang mampu mengangkut ribuan prajurit, manusia, dan jin melintasi angkasa dengan kecepatan angin. Dan yang paling misterius, atau periuk-periuk yang tertancap kokoh di tanah. Mengapa periuk harus ditanam di tanah jika hanya untuk memasak? Itu tidak masuk akal. Penafsir modern yang paling logis adalah ini bukanlah periuk masak, melainkan reaktor-reaktor energi raksasa. Seperti reaktor nuklir modern, ia harus ditanam kokoh di dalam bumi untuk menahan energi luar biasa yang dihasilkannya. Energi inilah yang menjadi sumber tenaga bagi seluruh teknologi canggih di kerajaannya. Lalu, kemanakah semua ilmu teknologi luar biasa ini menghilang? Jawabannya ada pada doa Sulaiman itu sendiri. Kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun sesudahku. Setelah Nabi Sulaiman wafat, kerajaannya berakhir, teknologinya pun lenyap. Karena itu adalah anugerah yang terikat langsung dengan keberadaannya. Dan disinilah babak paling kelam dimulai. Setan-setan yang dulu tunduk padanya memulai rencana jahat mereka. Selama masa hidup Sulaiman, mereka menulis buku-buku sihir yang penuh dengan mantra dan ritual pemujaan. Lalu, mereka mengubur buku-buku itu di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Setelah beliau wafat, para setan-setan itu menggali kembali buku-buku tersebut dan menunjukkannya kepada manusia. Mereka berkata, "Lihat, ini rahasia kekuatan Sulaiman. Dia bukan nabi, dia adalah penyihir hebat. Inilah buku-buku ilmunya."
Sebagian besar manusia saat itu tertipu. Mereka meninggalkan ajaran para nabi dan mulai mempelajari sihir, mengira bahwa itulah sumber kekuatan sejati. Mereka menukar ilmu Alkitab yang suci dengan ilmu sihir yang kotor. Inilah akar dari semua ilmu sihir, ilmu kuno yang dikenal dalam tradisi Yahudi sebagai Kabalah, dan berbagai perkumpulan rahasia yang muncul setelahnya. Mereka semua mengklaim sebagai pewaris ilmu rahasia, padahal yang mereka warisi adalah kebohongan setan yang dinisabkan kepada Nabi Sulaiman. Dan penipuan ini berlanjut hingga hari ini. Lihatlah di sekitar kita. Orang-orang menyebut diri mereka spiritualis, ahli nujum, atau pembaca kartu tarot. Orang-orang yang meramal nasib berdasarkan zodiak dan pergerakan bintang. Mereka yang menulis jimat dan mantra dengan dahli ilmu hikmah. Mereka adalah penerus modern dari penipuan kuno itu. Mereka membungkus sihir dengan nama-nama yang indah, energi positif, hukum tarik-menarik, kebangkitan spiritual untuk menipu orang-orang yang tidak tahu. Islam telah memberi peringatan yang sangat keras tentang hal ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi seorang peramal atau dukun, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Itu baru sekedar bertanya, bagaimana jika sampai mempercayainya? Barang siapa mendatangi seorang dukun atau peramal lalu membenarkan apa yang diucapkannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Peringatannya sangat jelas dan mengerikan. Percaya pada ramalan, baik dari dukun, peramal bintang, atau siapapun yang mengeklaim tahu masa depan, sama dengan mengingkari Al-Quran. Jadi, inilah kebenaran yang sesungguhnya. Kerajaan Agung Nabi Sulaiman alaihissalam bukanlah dibangun di atas sihir atau mantra dari sebuah cincin sakti. Kisah tentang cincin Sulaiman adalah dongeng bohong yang diciptakan untuk mengaburkan fakta. Kerajaannya dibangun di atas fondasi iman, ketakwaan, dan anugerah ilmu langsung dari Allah. Sebuah ilmu suci yang membuatnya mampu menguasai hukum alam. Warisan sejati dari Nabi Sulaiman bukanlah peta harta karun atau buku sihir yang terkubur. Wasiat sejatinya adalah sebuah pelajaran abadi, bahwa kekuatan hakiki datang dari ketundukan kepada Sang Pencipta, bukan dari persekutuan dengan para setan. Dan sebuah peringatan keras agar kita tidak pernah menukar cahaya petunjuk ilahi dengan kegelapan sihir dan khayalan. Karena cahaya itu adalah jalan menuju keselamatan, sementara kegelapan itu adalah jalan menuju kebinasaan.